Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Apriyadi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tabalong, Angkatan 28, Kelompok 1, NDH 03. Akuntabilitas. Kita mulai dari konsep akuntabilitas. Akuntabilitas ada terbagi dua. Yang pertama akuntabilitas dan responsabilitas. Dua konsep tersebut berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban bertanggung jawab yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Lanjut ke definisi. Definisi merupakan pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah, yaitu menjamin nilai-nilai publik. Kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas ada terbagi 5. Yang pertama, akuntabilitas hubungan adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, membutuhkan laporan kinerja. Yang keempat, konsekuensi adalah berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, memperbaiki kinerja adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ada 3 fungsi utama. Yang pertama, peran demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional. Yang ketiga, peran belajar. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas ada 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi kejujuran dan hukum. Akuntabilitas hukum terkait dengan kebutuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Ada 3 dimensi. Yang pertama, akuntabilitas proses, yaitu apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup, baik dalam hal kecukupan sistem informasi, akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Yang kedua, akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas ini dapat memberikan kepentingan apakah tujuan ditetapkan dapat tercapai. Yang ketiga, akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Selanjutnya, mekanisme. Mekanisme ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis yang berupa rancangan pembangunan jangka panjang, RPJP, RPJM, RKP, SKPD, dan SKP. Yang kedua, kontrak kerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang akuntabel ada 9. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang 7, keseimbangan. Yang 8, kejelasan. Yang 9, konsistensi. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Yang kedua, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Morgan 1997 mengidentifikasi bahwa proses satu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil, dan kendaraan dinas lainnya. Praktik kecurangan.
Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Lanjut menjadi PNS yang akuntabilitas. Yang pertama, perilaku PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat jika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Prinsip ASN, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen, integritas, moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan. Yang ketiga, aset penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN.